warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut pembahasan yang syarat-syarat isim tasniyah. Lanjut pembahasan tentang syarat-syarat isim tasniyah. Nah, ini syarat-syarat isim tasniyah yang terakhir ya. Syarat-syarat isim tasniyah. Syarat-syarat isim tasniyah ini yang terakhir, yaitu an yakuna isti'mal al-lafzi ya, an yakuna isti'malul lafzi an la yakuna isti'malul lafzil al-ukhra liyadullu tasniyah. An la yakuna isti'mal lafzi isti'mal lafzi al-lafzi al-ukhra liyadullu tasniyah. Ini ya, ini karena kabelnya itu ya. Nah, ini syurutul isim tasniyah, ini syarat yang terakhir, bahwasanya an yakuna isim istakmalul lafzi istakmilu an la yakuna isti'mal ini isti'malan. Nah, ini an la yakuna isti'mal al-lafzi al-ukhra liyadullu tasniyati, yaitu tidak menggunakan lafaz ya kan, tidak menggunakan lafaz lain untuk menunjukkan tasniyah. Tidak menggunakan ya kan, lafaz lain untuk menunjukkan isim tasniyah, atau untuk menunjukkan tasniyah lah. Tasniyah itu kan menunjukkan mana dua. Nah, contohnya seperti ini. Salah satu lafaz salah satu di sini tasniyahnya atau dua kali lipatnya itu lafaz sittatun. Salah satu kalau mau dijadikan tasniyah atau di dua kali lipatkan itu menjadi sittatun atau 6. Ini 3. Kalau mau dijadikan tasniyah atau di dua kali lipatkan itu menjadi 6, bukan 4 ya. Jadi kalau salah satu itu tasniyahnya adalah arbaatun, itu nggak boleh. Kenapa? Karena arbaatun itu tasniyah dari dua. Dari dua saniyatun, baru boleh tasniyahnya adalah arbaun. Kalau salah satu tasniyahnya itu harus sittatun, nggak boleh arbaatun. Kalau arbaatun itu nggak boleh. Dalam artian kayak gini, salah satu kalau mau ditasniyahkan, kalau mau dilipat gandakan itu kan 3 tambah 3 menjadi 6. Nggak boleh kalau salah satu di sini tasniyahnya itu arba. Kalau tasniyahnya arba itu harus saniyatun ya. Tadinya itu saniyatun. Kalau mau tasniyahnya itu nanti arba, itu bukan salah satu tetapi harus saniyatun. Itu kayak gitu ya. Nah, itu tidak menggunakan lafaz lain untuk menunjukkan tasniyahnya.
Jadi kalau salah satu ya harus sitatun tasniahnya. Nggak boleh salah satu itu tasniahnya adalah arba, itu nggak boleh, karena arba itu hanya tasniah yang dipunyai oleh tsaniyah. 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 4, itu kayak gitu. Paham ya? Nah, ini dihapus. Kita masuk pada i'rabnya. Kemarin i'rabnya belum apa udah ya? Udah kayaknya. I'rabnya isim tasniah udah. Kita masuk kepada jamak mudzakkar salim. Atau isim jamak. Atau isim maksur, terserah. Kita masuk pada isim maksur dulu lah, isim maksur. Sebelum kita masuk kepada jamak mudzakkar atau jamak muannas, kita harus mengetahui isim maksur atau isim manqus. Ini sebelum lanjut pelajaran, ini bisa ditulis dulu ya. Di skip biasa, setelah di skip nanti ditulis. Setelah ditulis, terus kita lanjut pelajaran isim maksur. Nanti ada maksur sama manqus. Maksur itu sebelum alif lazimah dibaca fathah. Kalau manqus itu sebelum alif lazimah dibaca kasrah. Ya, udah ya, udah skip ya. Nah, itu udah di skip. Kita langsung masuk ke selanjutnya. Isim maksur. Nah, isim maksur. Isim maksur itu ada nadamnya. Huwasmu mu'rabun akhirihi alif walahu la takunu harfi asliyah. Huwasmun mu'rabun akhirihi alifa walahu la takunu harfil asliyah. Walahu la takunu harfil asliyah. Ini ya. Huwa ismun akhiruhu alifah. Huwa ismun mu'rabun akhiru alifah. Kurang. Huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifah. Alif ya maksudnya. Huwas mun mu'rabun akhiruhu alifah walahu la takunu harful asliyah. Nah ini huwasmun mu'rabun akhirhu alifah. Huwasmun mu'rabun akhiru alifah walahu la takunu harful asliyah. Walahu la takunu harfa asliyah. Harfal asliyah. Walahu la takunu harfal asliyah. Lah, yaitu isim mu'rab yang diakhiri oleh alif yang tidak asli. Yaitu isim yang mu'rab. Mu'rab itu udah dibahas kan sebelumnya kan. Isim yang mu'rab ya kan, yang diakhiri oleh alif, yang diakhiri oleh alif yang tidak asli. Nah ini huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifah walahu la takunu
harfal asliyah, yaitu isim yang mu'rab yang diakhiri oleh alif yang tidak asli. Bal munqalibati min harfil wawi au munqalibati min harfil ya'i. Nah, di sini. Bal munqalibati min harfil wawi au munqalibatil min harfil ya'i. Nah, yaitu tetapi mengganti dari huruf wawu atau mengganti dari huruf ya. Tetapi mengganti dari huruf wawu atau ya. Nah, jadi isim tasnya itu apa? Huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifah wa lahu la takunu harfal asliyah. Yaitu isim yang mu'rab. Isim maksur itu isim yang yang diakhiri oleh alif yang tidak asli. Yang tidak asli maksudnya gimana? Ya diganti itu ya. Bal munqalibati min harfil wawi au munqalibati min harfil ya'i. Tetapi mengganti dari huruf wawu atau dari ya. Itu ya. Langsung saja. Kalau ini skema nadumnya itu ditulis dan narnya itu ditulis, kita masuk kepada skemanya. Ya. Ini ditulis dulu, skip. Setelah di skip, tulis, kita lanjut. Nah, isim maksur. Nah, kita itu baru masuk ya ke skemanya. Ismul maksur. Apa sih ismul maksur? Huwa ismul ladzi yadkhulu alif lazimah. Huwa ismul ladzi yadkhulu Huwa ismul ladzi yadkhulu alif la yadkhulu al alif yadkhulu aliful lazimah atau alif sabitah atau alif asabitati wa kana ma qablaha maftuhan, ya kan? Makana qablaha maftuhan wa i'rabuhu wa kana ma qablaha maftuhan wa i'rabuha ma qabla wa kana ma qablaha makana qablaha maftuhan wa i'rab wa makana ma qablahu maftuhan wa i'rabuhu muqaddaratun. Nah, isim maksur itu apa? Yaitu isim yang kemasukan alif lazimah atau alif sabitah dan sebelumnya itu dibaca fathah dan i'rabnya adalah dikira-kirakan, yaitu isim yang kemasukan alif lazimah dan kemasukan alif lazimah
atau sabita tetap sebelum alif maksudnya berharokat fathah dan i'rabnya dikira-kirakan. Nah, nih. Apa itu isim maksur? Huwa ismul ladzi yadkhulul alif al-lazimah au alif tsabita maka qablahu maftuhan wa i'rabu muqaddar. Jadi yaitu isim kemasukan alif lazimah atau sabitah sebelumnya berharokat fathah dan i'rabnya dikira-kirakan. Contohnya apa? Contoh ini enggak sampai ke bawah ya, dijauhin dulu guys. Nah ini, nah udah lumayan. Munqalibati min, perpindahan dari, tadi kan ada perpindahan dari wawu dan ya. Nah ini dibahas perpindahan dari wawu yang pertama, al wawu mengganti dari wawu. Mengganti dari wawu. Contohnya apa? Contohnya aso, al aso, al aso. Lah menjadi al asu. Jadi al-asu, ya kan? Al-asu, aso diganti menjadi al-asu, asu. Nah nanti isim tasniahnya adalah al-aswan, al-aswan, al-aswan. Oh menjadi al-aswan, pertambahan alif dan nun. Nah ini munqalibati min wawu diganti dari wawu. Aso itu aslinya itu lafadznya itu asu, tapi di sini diganti memakai alif. Nah ini namanya maksur bil alif. Isim maksur menggunakan alif. Atau munqalibati anil ya, merubah dari iya. Contohnya al-fata, ada al-fata jadi al-fataya. Al-fityan. Aswani fityani. Ini isim tasniahnya. Nah, ini al-fata atau pemuda. Al-fata ini kan, al-fata itu aslinya itu al-fataya. Aslinya al-fataya. Al-fata ini aslinya adalah
fataya. Kalau yang pertama aso, aslinya itu al aso, asowu, ada wawunya. Nah ini al fata, aslinya itu al fataya, menjadi al fata. Nah ini namanya maksur bil ya, maksur bil alif maksuroh namanya, maksur bil alif maksuroh. Nah ini kalau ini itu maksur bil alif, wawu diganti menjadi al alif. Kalau ini al fata itu maksur bil alif maksuroh, ya kan, maksur bil alif maksuroh aslinya adalah al fataya ya, munkolibati diganti menjadi ya, menjadi al fata. Ini namanya maksur bil alif maksuroh. Itu ya. Ulangi lagi. Isim maksur itu apa? Huwa ismu alladhi yadkhulu alif lazimah atau alif sabitah, maka naqablahu maftuhan wa yarabu muqaddara. Yaitu isim yang kemasukan alif lazimah atau alif sabitah, yang dimana sebelumnya itu berharokat fathah. Berarti mana yang sebelumnya berharokat fathah? Ini kan aso, ini berharokat fathah. Fathah ini berharokat fathah. Nah, ini namanya alif lazim, alif lazimah. Ini juga namanya alif lazimah. Nah ini namanya alif lazimah yang munqolibatin bil minal wawu, pengganti dari wawu, ya kan. Kalau ini alif lazimah yang munqolibati minal ya, pengganti dari ya. Nah ini sebelum alif lazimah ini atau maksur bil alif ini itu berharokat fathah. Ini namanya isim maksur. Al fatah di sini sebelum maksur bil alif maksuro ini berharokat fathah. Ini juga namanya isim maksur. I'rabnya gimana? Muqaddarah. Muqaddarah itu apa? Dikira-kirakan. Kayak gitu ya. Itu ya. Itu ya, monggo barangkali mau ditulis. Nah ini ya, barangkali mau ditulis silakan ditulis. Nanti sebentar lagi ya, kita i'rabnya itu muqaddarah. Muqaddarah itu gimana ya kan? Apa perbedaan muqaddarah sama dhahirah? Lah nanti habis ini monggo di skip ya, di skip. Setelah di skip nanti dihapus. Udah ya, udah di skip, kita hapus. Nah ini contoh ya, contoh i'rab yang dhahirah sama yang muqaddarah. I'rab itu akhir kalimat kan, kemarin udah dibahas perubahan akhir kalimat itu ada yang dhahirah jelas dan ada yang muqaddarah atau dikira-kirakan. I'rab atau perubahan akhir kalimat. Nah, atau perubahan akhir kalimat ini itu ada yang dhahirah, ada yang muqaddarah. Dhahirah itu jelas, ada yang muqaddarah itu dikira-kirakan. Lah, dhahirah ini contohnya gimana? Contohnya itu seperti Ja'a Zaidun fil madrasati. Nah ini Ja'a Zaidun fil madrasati. Ja'a teko sopo Zaidun Zaid fil madrasati ing dalam sekolah. Ini fi'il, ini fa'il, ini jar, ini majrur.
Kenapa dibaca kasroh? Karena ada huruf jar. Lah, Zaidun mahalnya mahal rofa, karena syaratnya fa'il harus dibaca rofa. Rofa atau dom lah, biar kamu gampang. Tanda rofanya memakai domah. Dohiro atau muqaddaroh. Tanda domah ini dohiro atau muqaddaroh. Jelas apa dikira-kirakan? Jawabannya adalah dohiro. Ya kan? Coba kita contoh yang tidak dohir. Ja'a al-fata. Tadi sudah jelaskan al-fata, udah diterangin. Nah, fil madrasati. Nah, ja'a al-fata fil madrasati. Ja'a teko sopo al-fata wong pemuda fil madrasati ing dalam sekolahan. Ini huruf jar, ini majrur, ini ada huruf jar dibaca kasroh. Nah, ja'a itu fi'il, fata itu fa'il. Syaratnya fa'il dibaca rofa. Berarti al-fata mahalnya mahal rofa, karena syaratnya fa'il harus dibaca rofa. Tanda rofanya memakai domah, ya kan? Domanya apa? Doma yang muqaddaroh. Domanya domatul muqaddaroh. Muqaddaroh atau dikira-kirakan. Kenapa kok dikira-kirakan? Karena ini isim, sebab kalimat isimnya isim maksur. Kenapa kok isim maksur? Karena sebelum ya lazimah itu berharokat fathah. Karena sebelum ya lazimah ini berharokat fathah, maka ini adalah isim maksur. Ulangi. Dari Zaidun, Zaid mahalnya mahal apa? Mahal rofa. Tanda rofanya pakai domah, dohiro atau muqaddaroh? Dohiro. Jelas ada tulisannya. Sebab kalimat isimnya isim mufrad. Mufrad, ya kan, tidak ketambahan apapun, alif nun, ya nun dan sebagainya tidak. Kemudian al-fata mahnya malah apa? Rofa. Tanda rofanya makanya domanya domah apa? Domah muqaddaroh, dikira-kirakan. Kenapa kok muqaddaroh? Karena tidak ada harokatnya iyanya. Iyanya itu tidak ada harokatnya. Sebab kalimat apa? Sebab kalimat isimnya isim maksur. Kenapa isim maksur? Karena sebelumnya lazimah itu berharokat fathah. Itu ya. Nah, ini nanti di skip. Nanti bisa mengikuti pelajaran selanjutnya, itu i'rabnya tentang isim maksur. Itu ya. Ini di skip. Ya, udah skip. Sekian. Udah skip. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan atau gimana agar biar jelas gimana, karena ini papan tulisnya itu kecil ya, jadi saya juga sambil duduk ya, mohon ke istiqomahannya kalian. Itu ya, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.